Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di cerita Lilis Koha. Gimana kabarnya teman-teman Umay? Salah semuanya pada sehat, amin ya rabbal alamin. Nah, ini Umay baru bangun tidur dan masih kucel ini teh. Jadi belum masuk kamar mandi, belum cuci muka, belum gosok gigi. Jadi kan si Neng lagi di kamar mandi. Jadi Umay sambil nunggu si Neng di kamar mandi, Umay teh mau bikin kopi dulu biar nih mata bisa melek dan otak bisa encer. Nah, sebenarnya itu hari ini tuh hari libur, jadi itu hari Sabtu. Nah, biasanya kalau misalkan hari libur itu kan si Imut juga nggak bangun pagi. Nah, biasanya kalau habis sholat subuh itu bangunnya itu nanti keluarnya itu dari kamar itu sekitar jam 7 lebihan deh kalau si Imut bangun. Nah, sekarang mah karena mau ada acara makan-makan breakfast teman-teman majikan perempuan, jadi cuman perempuan doang, laki-laki nggak ada. Nah, jadi makanya Umay teh keluar dari kamarnya itu pagi-pagi, ini teh sekitar jam 6-an. Nah, karena Umay mau nyiapin buat masak breakfast, karena lumayan banyak juga sih masak-masaknya itu. Tapi kemarin udah disiap-siapin sebagian sama si Neng, kayak piring gelas segala macam gitu, wadahan. Oke, sambil Umay masak-masak terus minum kopi. Nah, bakal ditemenin deh dengan cerita Umay seperti biasa, masak-masak sambil cerita. Nah, teman-teman Umay yang kerja di luar negeri, dimanapun pokoknya mah, Singapura, Taiwan, Hong Kong, pokoknya daerah Arab, pokoknya mah ada nggak pengalaman seperti Umay pernah ngalamin gitu, yang namanya ngurus orang depresi itu. Bukan di rumah sakit ini mah, jadi kayak di rumahan gitu. Kalau di rumah sakit kan emang udah tempatnya orang sakit ya. Nah, Umay juga punya pengalaman waktu Umay di perantauan tuh, namanya ngurus orang depresi. Nah, dulu Umay pernah cerita pokoknya video-video dulu tuh Umay pernah cerita kalau Umay itu pernah yang namanya masuk ke Embassy Indonesia. KJRI sama Embassy itu juga ya. Nah, pokoknya kantor Indonesia deh Umay masuk itu setelah Umay kabur terus kerja di luaran di 2 tempat gitu. Pas Umay dianterin sama majikan yang kedua itu, yang ketiga ya. Yang pertama kan di majikan yang asli, yang kedua Umay kaburan, yang ketiga juga kaburan. Nah, terus Umay dianterin kan sama ponakan majikan gitu ke kantor Indonesia. Nah, disitulah Umay ketemu sama anak yang Umay rawat karena depresi. Nah, jadi pas Umay datang ke kantor Indonesia itu Umay langsung ketemu sama tuh anak. Cuman waktu itu nggak ngeliatin gelagat yang namanya orang sakit, orang depresi. Nah, pas tahunya itu malam, jadi Umay itu ternyata satu kamar sama tuh anak. Pokoknya namanya bakal Umay samarin, namanya A aja gitu. Nah, si A itu satu kamar sama Umay. Nah, pas malamnya itu dia kadang nyanyi, kadang nangis, kadang kadang sedih, kadang gembira gitu. Nah, terus pada dimarahin kan sama orang-orang di kamar itu. Terus anak itu nggak punya temen sama sekali, jadi nggak mau ada yang deketin, karena kalau misalkan dideketin itu suka tiba-tiba dia emosi gitu. Jadi takutnya malah nyakitin orang yang ngedeketin gitu. Orang-orang juga bukan nggak mau ngedeketin ya, nggak mau jadi temannya dia, cuman kan gitu kalau misalkan itu tuh tiba-tiba suka ngamuk gitu, suka nyakitin, mukul segala macem gitu. Jadi lebih baik menjauh aja gitu. Paling mungkin cuman kalau misalkan antri makanan gitu baru diambilin, dikasih. Terus pernah satu kali dia ngamuk-ngamuk langsung dibawa ke gudang gitu, diikat. Tapi bukan gudang yang ini gelap gitu, enggak, ada lampunya gitu, gudang biasa. Cuman kan karena ngamuk-ngamuk takut nyakitin orang, nyakitin diri sendiri, jadinya diikat, disimpan di gudang. Nanti kalau misalnya dianya udah relax gitu, udah enggak udah enggak ngamuk lagi, baru dilepasin lagi gitu. Umay bisa deket sama dia terus ngerawat dia itu. Nah, jadi pertamanya itu kan pas lagi makan gitu, kasihan dia itu makan itu cuman dimainin doang. Nah, pas gitu Umay deketin, sebenarnya mah nggak boleh sama yang lain gitu, cuman mencoba gitu. Umay kasihan kan nggak punya temen gitu. Terus Umay
deketin gitu pelan-pelan, terus nanya kabar, terus kenalan, ya udah. Tapi ternyata alhamdulillahirobbilalamin, ternyata dia itu anaknya baik gitu, cuman ya gitu harus lemah lembut gitu. Umay suapin dia mau. Pokoknya Umay ngerawat dia itu sekitar mungkin 1 bulanan deh ngerawat itu anak tuh. Udah masya Allah anaknya itu nurut, cuman ya gitu harus bener-bener sabar dan lemah lembut. Nah terus kan Umay itu penasaran gitu, anak kenapa sakit sampai kayak gitu. Nah terus Umay tanya-tanya ke teman-teman yang udah lama di situ. Jadi Umay tanya, anak itu pas datang ke kantor ini udah sakit emang kayak gitu. Nah tapi ternyata kata teman-teman Umay yang udah lama di situ, yang lagi prosesnya lama itu di sana di kantor itu, ternyata dia pas pulang ke kantor itu dia nggak sakit, jadi sehat-sehat aja gitu. Nah terus kenapa sampai sakit kata Umay. Nah terus ternyata ini mah walau alam ya bener enggaknya mah, cuman kebanyakan yang cerita itu dia itu kabur dari majikannya. Terus dia itu ditolong sama supir taksi. Ternyata supir taksinya itu tidak baik. Tapi maaf ya, nggak semua supir taksi itu tidak baik, banyak juga yang baiknya. Nah terus dia itu maaf diperkosa sama supir taksi yang nolong dia. Dan ternyata setelah diperkosa tuh supir taksi itu ngebel teman-temannya yang lain, mungkin memperkosa dia juga. Nah setelah itu dia itu dibuang gitu aja. Ini mah cuman cerita, walau alam benar enggaknya Maya Umaya, cuman denger dari teman-teman yang ada di kantor waktu itu, di kantor Indonesia di Riyadh. Nah terus setelah itu ditolong sama supir taksi, kalau salah supir taksi tapi benar-benar baik gitu. Nah terus dianterin ke kantor Indonesia. Ternyata majikannya anak itu tuh ternyata nyari-nyari, dan pas udah tahu majikannya itu ternyata pembantunya itu ada di kantor Indonesia dan sakit. Nah majikannya itu langsung belikan tiket buat pulang ke Indonesia. Tapi anak itu kabur dari majikannya itu nggak ada yang tahu ya, kecuali majikan dan dia, anak itu, dan Allah yang tahu gitu. Jadi kita mah nggak tahu gitu kenapa dia kabur dari majikannya itu. Tapi majikannya baik ngebeliin tiket buat dia pulang. Tapi walau alam mungkin kita nggak tahu gitu, cuman anak itu yang tahu dan Allah yang tahu sama majikannya. Nah alhamdulillahirobbilalamin, anak itu udah dapat tiket dari majikannya. Jadi kan otomatis harus ada tanda tangan di kantor Indonesia. Jadi berarti anak itu udah pulang dari kantor Indonesia ke Indonesia. Nah tapi waktu itu anak itu bikin drama. Jadi waktu itu dia itu nggak mau tanda tangan kalau nggak sama Umay. Jadi dia itu pingin pulangnya sama Umay. Nah waktu itu Umay masih ingat. Jadi Umay itu habis mandiin dia. Nah terus Umay mandi. Jadi Umay itu masih sampoan, masih sabunan, kepala penuh dengan sampo, badan penuh dengan sabun. Tiba-tiba dipanggil di pengeras, suruh turun ke bawah karena katanya anaknya nggak mau tanda tangan. Jadi otomatis kan karena Umay dipanggil-panggil terus, jadi Umay itu belum ngebersihin sampo dan sabun di badan. Jadi Umay langsung pakai abaya turun ke bawah ngerayu tuh anak supaya mau tanda tangan supaya bisa pergi ke airport dan pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah setelah Umay rayu-rayu, alhamdulillah dia mau tanda tangan, dan alhamdulillah langsung Umay beresin pakaiannya. Waktu itu nggak mau diberesin sama orang lain, pakaiannya beresin sama Umay sendiri. Nah terus dianterin ke airport dan alhamdulillah mungkin pergi pulang ke Indonesia. Tapi setelah itu Umay nggak tahu kabarnya, nggak pernah dengar kabarnya gitu. Karena waktu itu kan Umay belum proses mau pulang ke Indonesia biar punya paspor gitu. Nah jadi gitu deh ininya tuh ceritanya tuh. Sebenarnya mah kalau diceritain 100% bareng-bareng sama dia mah banyak banget, cuman kan waktunya nggak ada gitu, waktunya mepet. Nah dan Umay pas di perantauan itu ngerawat 2 yang depresi. Nanti bakal Umay ceritain lagi yang satu lagi. Nah jadi oke, segini aja video hari ini dari Umay di cerita Lirika. Insyaallah berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye bye. Semoga suka ya ceritanya. Bye.